Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua, Soti Otu. Bersama-sama pada kesempatan malam ini kita akan mengadakan diskusi bincang-bincang Dhamma berkaitan dengan sebulan penghayatan Dhamma sebagaimana yang menjadi anjuran ajakan dari Sangha Theravada Indonesia yang sudah berlangsung untuk kesekian kalinya, di mana menjelang Trisuci Waisak sebulan sebelumnya wihara-wihara umat Buddha supaya mengadakan kegiatan sebulan penghayatan Dhamma. Beberapa daerah, beberapa wihara ada yang punya tradisi, yaitu pembacaan parita, ada yang juga melatih atasila, kemudian juga ada yang mengadakan diskusi Dhamma atau mendengarkan uraian-uraian Dhamma, baik dari para biku, samanera, atasilani maupun dari pandita. Itu sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu saya juga mengucapkan anudana, artinya adalah turut berbahagia pada wihara Metta Wihara yang juga ikut mengadakan sebulan penghayatan Dhamma ini untuk menambah kebajikan dan juga menguatkan sada keyakinan, karena dengan melalui diskusi Dhamma atau mendengarkan uraian-uraian Dhamma ini kita akan bisa mendapat manfaat. Paling tidak kita bisa mendapat pengertian-pengertian Dhamma yang baik. Dengan pengertian Dhamma yang baik itu paling tidak kalau kita dihadapkan pada suatu persoalan kita akan bisa cara bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah itu sesuai dengan Dhamma. Bu, Bapak, saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan salah satu uraian boleh dibilang ceramah dari salah satu pemuka agama yang pasti boleh dari itu dari bukan dari Atasilani maupun bukan dari Romo Pandita, dari agama lain. Apa yang perlu saya juga sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, yaitu salah satu penceramah tersebut mengatakan kalau seseorang beramal, berbuat baik, memberi, membantu, tapi dia tidak melakukan sembahyang sesuai dengan keyakinan sang penceramah tersebut, kebajikan yang dilakukan itu paling banter dia hanya mendapat ujian dalam saat ini. Bagaimana nanti kalau sudah meninggal tidak tercatat. Jadi amal kebajikannya itu tidak tercatat di atas sana. Di atas sana di mana ya? Di genteng-genteng ini.
begitu. Jadi amal kebajikannya tidak tercatat di sananya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, ini pandangan-pandangan keliru, pandangan-pandangan sesat, pandangan-pandangan salah, yang itu sangat berbahaya. Tidak hanya saat ini zaman Sang Buddha, itu pun juga ada beberapa pimpinan-pimpinan pertapa, pimpinan-pimpinan guru-guru spiritual pada saat itu. Salah satunya adalah Purana Kassapa. Purana Kassapa itu pertapa yang pernah hidup di zaman Sang Buddha, di mana juga dia sudah mempunyai pengikut, jumlahnya sangat banyak. Purana Kassapa ini pertapa pertapa penggembara, pertapa telanjang, telanjang bulat, bukan telanjang kotak. Saya tidak tahu kenapa dibulun sebagai telanjang bulat bukan telanjang kotak. Jadi tidak mengenakan selai pakaian. Jadi begitulah. Apa yang diajarkan Purana Kassapa terhadap para pengikutnya itu, yaitu kalau orang berbuat, misalnya dia melakukan pembunuhan atau menganjurkan orang lain juga melakukan hal yang sama, membunuh, atau gampangnya dia merampas kehidupan makhluk lain, atau menganjurkan orang lain juga melakukan hal yang sama, atau kejahatan yang lain seperti halnya mencuri, merampok, ngampak, ngeju, begal. Nah, atau dia juga menganjurkan orang lain juga untuk melakukan kejahatan seperti itu, atau juga dia melakukan perbuatan-perbuatan asusila atau menganjurkan orang lain untuk melakukan hal yang sama, termasuk juga berbohong, ucapan-ucapan kasar, menyakitkan. Bahkan dia juga, orang tersebut minum minuman keras, termasuk juga menganjurkan orang lain untuk mabuk-mabukan. Purana Kassapa mempunyai pandangan apapun yang dilakukan itu tidak akan memberikan akibat. Sebaliknya juga demikian. Orang berbuat baik, membantu, memberi, berdana, kemudian praktek sila, praktek meditasi, itu juga tidak ada manfaatnya, tidak akan memberikan akibat dari perbuatan-perbuatan baik itu. Saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kira-kira kalau ada ajaran seperti demikian, itu berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Kalau misalnya ada orang menganjurkan orang merampas kehidupan makhluk lain, itu tidak akan memberikan akibat. Kalau misalnya menganjurkan orang lain juga mencuri, tidak akan memberikan akibat. Kalau misalnya menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan asusila, itu juga tidak memberikan akibat. Berbahaya tidak? Bisa berbahaya. Ini dunia ini bisa menjadi runyam, ya, saling membunuh, saling merampas. Mungkin bapak ibu atau ibu-ibu punya suami juga bisa dicuri nih.
Sebaliknya juga demikian, punya istri juga bisa dicuri, bisa dibawa, bukan dibawa gitu aja. Karena apa? Dia mempunyai paham, mempunyai pemikiran, apa yang dilakukan itu terlepas kebaikan maupun keburukan tidak akan berikan akibat. Akhirnya wadah ajaran itu berbahaya. Nah, itu merupakan ajaran-ajaran yang sesat, ya. Pandangan-pandangan salah, pandangan-pandangan keliru, bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan kepada kita semua berdasarkan kebenaran, kesunyataan. Apapun yang kita lakukan, misalnya kita suka melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik atau kebaikan-kebaikan, ada 10 macam kebajikan yang para umat Buddha itu bisa lakukan. Kebaikan dari kita memberi, mempunyai kepedulian, kata lain berdana. Apakah itu materi, apakah itu tenaga, apakah itu ucapan berupa nasihat-nasihat, itu juga termasuk kepedulian. Kalau ada orang lain sedang kalut, orang lain sedang sedih, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian menghibur, memberikan nasihat-nasihat. Kalau ada orang itu sedang putus asa, mau segera ngambil jalan pintas, nah Bapak Ibu punya kesempatan untuk berbuat baik, memberikan nasihat. Ajaran tentang kepedulian atau berdana itu Sang Buddha justru ajarkan kepada kita semua, dan sudah tentu hal itu juga akan mendapat manfaat, akan memberikan manfaat. Manfaatnya juga sudah tentu manfaat yang baik pula. Dengan catatan kebaikan-kebaikan itu kita lakukan ya, tanpa pamrih. Kadang-kadang ada orang yang dalam melakukan kebaikan itu seperti orang kondangan. Bahasa Jawa Timur itu orang becek, orang kondangan. Nah, dia memberi supaya nanti orang lain itu juga memberi. Tapi lebih daripada itu, berbuat baik yang benar adalah bagaimana kita bisa mengikis pengotor-pengotor batin itu. Nah, usia panjang apapun yang kita harapkan, apakah tidak boleh Bante mempunyai keinginan seperti itu? Boleh, silakan. Sebagai perumah tangga, mengharapkan bisa mempunyai usia panjang, kesehatan, kekayaan, kelak setelah meninggal terlahir di alam surga, boleh. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, itu kebajikan yang pertama Sang Buddha ajarkan kepada kita semua. Bante, bagaimana kalau saya berbuat baik atau memberi yang dia tidak sepaham, tidak satu keyakinan, sembahyangnya juga berbeda. Seperti tadi cerita di awal tadi. Jadi kalau dia memberi dengan orang yang sembahyangnya tidak sama, nah pimpinan agama tadi mengatakan paling banter mendapat pujian, kebajikannya tidak tercatat. Kebaikan yang Sang Buddha ajarkan ini universal pada siapapun,
termasuk yang tidak bisa sembahyang. Ya, kalau kita berbuat baiknya pada ayam, pada binatang, itu juga termasuk berbuat baik itu. Kita memberi makan pada binatang, ayam, kucing, anjing, atau binatang yang lain, itu juga termasuk kebajikan. Dan itu tidak bisa sembahyang seperti kita, tapi tetap akan mendapat manfaat, bukan seperti yang tadi mereka punya paham yang salah. Nah, ibu bapak saudara sekalian, ada kebajikan yang kedua, yaitu kebajikan tentang sila, moralitas. Dalam ajaran Sang Buddha itu, sebagai umat Buddha mempunyai kesempatan untuk melatih praktek, bertekad melatih diri. Ada 5 latihan kemoralan, ya. Melatih diri menghindari pembunuhan atau merampas kehidupan makhluk lain. Bertekad melatih diri menghindari tidak mengambil barang yang tidak diberikan alias mencuri. Bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Ya, tapi tidak boleh diputus asusila. Kalau asusila nih, asusila, jadi anjing yang sedang duduk bersila. Nah, bahasa Jawanya tumindak sedeng, perbuatan asusila itu. Bertekad melatih diri tidak mengucapkan ucapan yang berbohong, ya, termasuk juga ucapan kasar yang menyebabkan juga perpecahan, dan juga mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Ketika agama Buddha itu dulu menjadi agama, boleh dibilang abad-abad sebelum abad 16, abad 15, 14 kemari, ya, menjadi agama negara. Yang namanya 5 latihan moral itu sudah menjadi laku, sehingga pada saat agama Buddha itu mengalami penurunan atau tertidur, runtuhnya Majapahit itu, laku itu juga masih berlangsung, dipraktekkan, diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada saat itu. Tapi bunyinya bukan Pancasila Buddhis. Orang mengatakan yaitu Molimo. Molimo itu sebenarnya ya dari Pancasila Buddhis itu. Ketika agama Buddha ini sudah tertidur, di mana juga situasi kondisi politik pada saat itu kita tidak tahu bagaimana, ya. Mereka yang masih mempertahankan agama Buddha pun juga tersisih ke pinggir, ke pelosok-pelosok, ya. Itu yang di pinggiran pantai, ya, itu juga sudah tidak ada. Mereka yang masih mempertahankan tersisih ke pinggir. Laku moralitas namanya Pancasila Buddhis itu, ya, sudah mengakar, tapi istilahnya itu yaitu Molimo. Molimo jangan dipahami madep mantep mangan melu morotuwa. jangan hindari, ya, maling, main, minum, madon, ya, termasuk juga mabuk, nah itu, ya. Nah, itu merupakan laku, ya, sudah menjadi laku, ya, pada saat itu. Nah, yaitu
Antasila Buddhis. Waktu-waktu tertentu saudara-saudara sekalian umat Buddha bisa praktek yang namanya Atthasila. Ini pada Atthasila enggak ini? Enggak. Kemarin di Rembang sana saya tanya, ibu-ibu lagi pada Atthasila enggak? Ya Bante, oh ya. Lah kok bawa itu pada pesen konsumsi? Ya ini untuk atasi lapar. Jadi atasilanya dipelajarnya untuk atasi lapar ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada saat SPD atau waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu dalam penanggalan Buddhis itu tanggal 1, tanggal 15 bulan, atau antara tanggal 1 dan tanggal 15, bisa tanggal 8, atau antara tanggal 15 dan tanggal 1, tanggal 23. Nah, bisa praktek Atthasila. Yang biasanya sehari makan tidak ada batasan. Loh, kalau tidak ada batasan ya pokoknya yang begitu ada ya makan. Ya ketemu esok, sore, awan, bengi, mau tidur. Mau tidur juga nyimpen makanan. Mau tidur nyimpen makanan. Nah, pada saat Atthasila itu kita berhenti. Tidak makan setelah lewat tengah hari. Jadi 5 latihan moral itu ditambah. Yang sila ketiga menjadi Abramacharya. Tidak melakukan hubungan suami istri saat Atthasila itu. Kemudian pada saat sila ke-6 itu tidak makan setelah lewat tengah hari. Kapan tengah hari? Kadang-kadang pakai waktu jam 12. Nah, itu untuk memudahkan. Kalau pagi ya, mulai makan biasanya waktu untuk memudahkan jam 7. Tapi tengah hari itu tidak selalu jam 12. Kadang bisa juga jam 12 lebih 05, jam 12 lebih 10, jam 12 lebih 15. Bisa terjadi tengah hari itu. Nah, pakai jam itu untuk membantu, memudahkan. Kalau tidak ada jam bagaimana Bante? Kita berdiri pada saat terik matahari itu, kita berdiri di lapangan, di pelataran. Kalau pas siang itu kita berdiri kan ada bayang-bayang. Kalau bayang-bayang itu masih condong ke arah barat, itu kita masih bisa makan sekalipun sudah ini mau tegak. Tapi kalau bayang-bayangnya sudah condong ke timur, berarti sudah lewat dari tengah hari. Nah, lantas kalau pagi Bante boleh mulai makan kapan? Sebenarnya kalau pagi kita bisa melihat garis ini, garis tangan, garis tangan. Semua punya garis tangan toh ya. Tapi Bante bukan ngajak ngeramal loh ini. Ya, kelihatan ya. Tanpa bantuan cahaya kelihatan. Oh, itu boleh makan. Atau dedaunan kelihatan hijau, daun yang di sekitar kanan itu kelihatan hijau. Atau arah timur sudah kelihatan merah, itu boleh makan. Jadi apa namanya itu, kemudian menghindari menyanyi, menari,
bermain musik. Ya. Nah, menghias diri itu saat atasila. Nah, ini semua merupakan latihan supaya kita ini bisa melatih untuk mengurangi juga keterikatan-keterikatan itu. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, ini untuk umat Buddha sila. Banyak manfaat dari sila. Kalau kita praktek sila punya moralitas yang baik, nah paling tidak kita bisa memberi rasa aman. Rasa aman untuk diri sendiri, juga rasa aman bagi lingkungan, bagi masyarakat. Coba kalau orang-orang itu mempunyai perilaku yang tidak baik, perilaku yang jahat, tetangga, teman, sahabat, bahkan saudara sendiri saat bertemu kira-kira ada kekhawatiran. Jangan-jangan. Tapi kalau kita ini menjaga moralitas, praktek moralitas dengan baik, selain diri kita merasa aman, orang lain juga akan merasa aman. Dengan praktek sila itu seperti kita melindungi pada diri sendiri, juga ikut melindungi pada dunia. Itu sila. Nah, oleh karena itu para umat Buddha juga perlu saat puja bakti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian umat Buddha, saat ada biku minta tuntunan sarana Pancasila, di akhir para biku menunjukkan, menyampaikan ya, manfaat dari sila itu dengan mempraktekkan, dengan mempunyai 3 perlindungan dan menjaga, merawat 5 latihan moral dengan baik, akan berakibat lahir di alam surga, lahir di alam bahagia. Dengan memiliki 3 perlindungan, merawat, menjaga 5 latihan moral dengan baik, akan berakibat mendapat kekayaan dhamma. Dengan memiliki 3 perlindungan dan 5 latihan moral dengan baik yang dirawat, dijaga, akan berakibat tercapainya kebebasan nibbana. Nah, itu manfaat-manfaat dari praktek sila. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, ya, jadi Sang Buddha juga menunjukkan kebajikan tidak hanya berdana tapi juga sila. Ada yang ketiga, kebajikan ketiga, yaitu bawana. Bawana. Bapak Ibu selama jadi umat Buddha kalau meditasi sehari semalam berapa kali? Wah, enggak ketung Bante. Oh ya, wah bagus. Enggak ketung karena tidak pernah latihan. Bagaimana menghitungnya? Nah, coba dilatih. Sekarang ini kan dari keyakinan agama-agama lain itu sering ikut. Mereka yang berjilbab ya, ada ikut latihan meditasi. Setiap hari Rebu ada latihan meditasi di Wihara Tanah Putih, yang ikut tidak hanya umat wihara, tapi juga dari keyakinan-keyakinan lain juga ikut. Saya katakan mereka berhubungan dengan meditasi itu urusan ke dalam, ya, supaya mereka tidak canggung, supaya mereka juga enak, ya. Karena mereka berjilbab. Awal masuk juga mindi-mindi, ya. Boleh tidak. Mau ketemu bikunya juga takut-takut, ya. Takut-takut. Dikira makhluk apa.
Saya panggil Bapak apa ya? Dia sudah panggil Bapak malah masih tanya, saya panggil Bapak apa? Padahal dia sudah panggil. Ya, ya saya kenalkan, saya Biku, panggil aja Bante. Ya, Biku itu orangnya, Bante itu sebutannya. Ya, panggil aja Bante. Oh ya, apa saat diizinkan untuk ikut latihan meditasi ini? Oh ya silakan, silakan. Ya, mau ikut silakan. Jadi mereka sampai sekarang pun juga masih pada ikut latihan meditasi. Nah ini juga perlu para umat Buddha juga membuat satu kebiasaan. Bangun pagi, ya, latihan meditasi dulu. Walaupun 10 menit, 15 menit, atau 30 menit, syukur 1 jam. Nah, latih meditasi. Kalau misalnya di sini dibudayakan pagi jam 5 meditasi di wihara, bagus. Nah, bagus. Meditasi bersama, chanting, meditasi bersama, bagus. Meditasi. Objeknya apa, Bante? Objeknya bisa juga seperti yang sering juga dianjurkan, dilatih pada saat mengadakan puja bakti. Nah, itu apakah pernapasan, karena ada objek meditasi pernapasan, ada cinta kasih, itu dikembangkan. Nah, ini merupakan hal yang baik. Tidak hanya sebatas untuk mencari ketenangan, tapi usaha untuk bisa melihat ke dalam. Melihat ke dalam diri, barangkali dalam batin kita banyak pengotor-pengotor itu, pengotor-pengotor batin itu yang harus kita kikis, yang harus kita bersihkan. Pengotor batin itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi harus dengan cara batin yang tenang, yang damai, dengan mata batin. Pengotor batin bisa kita lihat. Nah, banyak manfaat juga yang didapat dari latihan samadhi, latihan meditasi itu. Itu juga merupakan perbuatan baik, ya, perbuatan baik. Yang selanjutnya, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, ada kebajikan yang keempat, yaitu mempunyai sikap rendah hati. Rendah hati perlu, tapi rendah diri jangan. Rendah diri itu alias minder, mau apa-apa minder, takut. Nah, rendah hati. Artinya tidak sombong, ya, tidak sombong. Ya. Apa yang harus kita sombongkan? Ya. Kalau kadang-kadang ada orang yang sombong karena materi, karena keindahan jasmani. Keindahan jasmani kan ya sesaat. Pada saat usia masih muda, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sudah peot, sudah berubah, 80 tahun, 90 tahun. Tapi kalau keindahan itu kita bangun dari dalam diri, kita mempunyai sikap rendah hati. Yang sekalipun kita sampai nanti mempunyai usia sepuh, punya usia tua, orang akan tetap melihat kita orang yang indah, orang yang baik. Nah, oleh karena itu rendah hati itu juga merupakan sikap yang baik, merupakan kebajikan, ya, tidak sombong. Nah, itu sebagai yang keempat, ya. Karena ini ada
10 kebajikan yang mau saya uraikan tadi, nanti supaya ada waktu untuk tanya jawab juga. Sampai jam berapa nanti saya dikasih waktu? Jam 9 ya. Jam 9. Mudah-mudahan hujannya lama supaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Kemudian yang kelima ya. Kebajikan yang kelima adalah berbakti. Berbakti, punya rasa bakti, bakti dan semangat. Bakti pada tiratana, bakti pada agama Buddha, juga bakti pada orang tua. Kita semua punya orang tua. Nah, sudah tentu kita perlu mengembangkan sikap bakti itu. Di dalam Sigalwada Sutta di sana juga kita ditekankan rasa bakti, bakti pada orang tua. Ini kewajiban-kewajiban pada orang tua. Selain membantu merawat orang tua, menjaga nama baik, menjaga kekayaan ini tidak hanya materi tapi nasihat-nasihat orang tua itu merupakan kekayaan juga. Dan saat orang tua meninggal kita membuat kebajikan atas nama orang tua yang sudah meninggal. Bakti pada tiratana. Nah, setiap hari, apakah pagi, apakah sore ya, kita menyisihkan waktu untuk puja, untuk baca parita. Di rumah tidak ada altar, tidak apa-apa. Baca parita, baca Wandana, Tiksarana, Pancasila, ya, supaya kita tidak lupa. Ya, baca suta-suta juga boleh. Itu sebagai bentuk rasa bakti. Kadang-kadang kita ini umat Buddha sehari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun katanya beragama Buddha tapi tidak ketemu Sang Buddha. 1 tahun tidak ada rasanya, saya pinjam bahasanya anak muda, rasa kangen ya. Tapi tidak ketemu handphonenya 1 hari, wah rasanya gelisah. Nah, jadi coba kita untuk menunjukkan rasa bakti kita mungkin membuat tradisi, budaya, kebiasaan. Pada saat pagi bangun tidur kita baca parita, meditasi. Nah, itu baik. Bangun tidur. Saat mau tidur juga baca parita, meditasi. Nah, itu baik sekali. Beberapa waktu yang lalu ya, saya bertemu dengan ibu-ibu cerita, Bante, mama saya saat ini sedang sakit. Sakit apa? Sakit karena usia tua. Sekarang di mana dirawat? Di rumah sakit. Nah, terus apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu, bisa saya lakukan? Bante mohon berkenan untuk memberikan doa pada mama saya di usia yang tua, yang sudah ini sepuh ini, supaya mama saya bisa mengenal agama Buddha, bisa mengenal ajaran Dharma. Saya selama jadi biku
Bertemu orang yang punya bakti pada orang tua seperti itu, baru sekali itu. Luar biasa. Saya merenung, ini anak yang bakti. Kadang-kadang juga ada yang sering terjadi itu, saat mempunyai orang tua yang sudah sakit-sakitan, dirawat di rumah sakit, ngundang bantenya, "Bante, tolong bacakan parita buat orang tua saya yang sedang sakit. Kalau misalnya mau jalan, biar cepet jalan." Itu enggak boleh loh. Apalagi kita bisikin orang tua yang sedang sakit itu, kita bisikin, "Ini Bante sudah datang mau baca parita, kalau mau jalan ya jalan saja." Kita semua anak-anak juga sudah rela, enggak boleh loh. Kalau denger itu orang tua kasihan ini. Tapi anak yang baik, yang bakti, ya seperti itu. Bahkan saat saya mau baca parita, ibu itu mengatakan, bisikin mamanya, "Ma, ini Bante mau baca doa. Semoga kekuatan kebaikan mama bisa menjadi kekuatan yang melindungi. Mama bisa tenang, bisa damai. Mama ingat-ingat merenungkan kebaikan-kebaikan." Nah, dan ternyata ya mungkin berkat kekuatan karma baik orang yang sakit itu, sampai sekarang bisa sehat kembali. Itu seperti anaknya memberi semangat, mengingatkan akan kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai dibisikin, "Kalau mamamu jalan, jalan saja, kita sudah rela kok." Jangan, kasihan itu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi bakti dan semangat ya. Wea waca. Bu, Bapak saudara-saudara sekalian, ada kebajikan yang keenam, yaitu patik dana. Patik dana itu kita membuat kebajikan. Jikalau kita ini mempunyai sanak keluarga yang sudah meninggal, kita membuat kebaikan atas nama orang tua kita. Ya, patik dana yang sering dilakukan juga di wihara-wihara, bisa juga dilakukan di rumah, atau bisa dilakukan di mana kita membuat kebaikan ya, saat kita berbuat baik. Bahkan bisa setiap saat itu kita lakukan. Saat kita berbuat baik, kita merenungkan akan kebaikan-kebaikan itu dengan harapan semoga bisa diketahui pada para leluhur. Jikalau para leluhur tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Ini loh, sanak keluarga sudah membuat kebajikan. Nah, jadi kalau tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Itu perbuatan yang baik pula. Karena tanpa adanya leluhur tidak mungkin ada kita. Dan kita ini kan mempunyai leluhur yang jumlahnya banyak sekali. Karena kita pernah mengalami kehidupan berkali-kali. Kelahiran, kematian berkali-kali. Nah, kita juga tidak tahu berapa banyak leluhur-leluhur kita itu. Orang yang pernah berhubungan karma dengan kita. Jumlahnya banyak sekali. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, jadi kebajikan yang ke-6. Ada kebajikan yang ke-7, ini yang kadang-kadang sulit, patumudana. Artinya kalau kita ada orang lain itu sukses, kita ikut senang. Melihat orang lain sukses, berhasil, ikut senang, ikut bermudita cita. Ini kadang-kadang susah. Begitu melihat orang lain bisa sukses, pikirannya, kok bisa begitu ya? Golek suhu, golek dukun mana ya? Justru kita harus belajar itu.
Kok bisa sukses seperti itu? Bagaimana? Kita harus belajar. Jangan kita berpikir yang negatif. Jangan kita berprasangka buruk. Kesuksesannya itu dari hal-hal yang jadi melihat orang lain sukses ikut senang. Memang ada orang yang melihat orang lain sukses, dirinya menjadi susah, menjadi tidak suka, ini susah. Tapi ada orang yang baik, melihat orang lain sukses, dia ikut senang. Nah, itu. Kemudian sebagai yang ke-8, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, Dhamma Sawana, mendengarkan Dhamma seperti pada kesempatan malam ini. Mungkin tidak hanya malam ini, saat melakukan puja, yaitu Dhamma Sawana. Dhamma Sawana, belajar, belajar Dhamma, mendengarkan urian-urian Dhamma. Ini penting sekali. Seperti kita untuk mencari obat. Saat kita di rumah sedang kalut, sedang sedih, sedang stres, mendengarkan urian-urian Dhamma itu bisa menjadi obat. Bisa menjadikan kekuatan. Bisa menambah karma baik juga. Bagaimana kalau tidak ada biku, tidak ada samanera, tidak ada tasilani, tidak ada romo pandita pada puja bakti? Setel aja YouTube. Sekarang kan banyak khotbah-khotbah dari para biku yang diputer melalui YouTube itu. Nah, banyak bisa kita dapatkan. Nah, di sana. Nah, itu juga termasuk kebajikan. Ada kebajikan yang ke-9, Dhamma Desana. Nah, syukur Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mempunyai bekal Dharma, sering mendengarkan Dharma, nah, kita juga ikut membabarkan Dhamma. Ada sabda suci Sang Buddha, sabak danang dhamma danang jinati, dari semua dana dhamma mempunyai nilai yang lebih tinggi. Dhamma Desana, Dhamma Desana pada saat puja bakti, saat acara-acara tertentu, memberikan urian Dhamma. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dikasih kesempatan sama pengurus untuk memberikan Dhamma Desana, harus diterima itu. Kesempatan untuk berbuat baik melalui Dhamma Desana itu, memberikan urian Dhamma. Nah, saya kalau ngomong susah Bante, enggak apa-apa baca enggak. Bante juga baca ini. Dan ini selama tadi baca loh Bante ini. Jadi baca boleh, baca. Ambil kisah-kisah di Dhammapada, Dhammapada kata-kata itu, kita sampaikan urian-urian Dhamma itu boleh juga. Nah, Dhamma Desana menyampaikan, membabarkan Dhamma. Nah, kalau belum berani di hadapan banyak orang, bisa juga saat anak, istri, cucu sedang kumpul, nah kasih cerita-cerita Buddhis. Berangkat dari sana, dari cara yang sekupnya kecil. Nanti kalau itu sudah terbiasa memberikan nasihat, cerita-cerita, kisah-kisah di Jataka, nanti lama-lama akan terampil. Jangan terampilnya marah-marah, maki-maki, ngamuk-ngamuk. Jangan terampilnya itu. Terampilnya memberikan
urean-urean dhamma yang baik itu merupakan kebajikan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, yang ke-10 dituju kama, ya, pandangan hidup yang benar. Pandangan yang hidup yang benar yaitu kita berusaha bagaimana kita bisa mengikis, melepaskan pengotor batin, seperti halnya membebaskan diri dari kebencian, keserakahan, kegelapan batin, karena itu yang bisa mendatangkan duka, membuat penderitaan kehidupan diri sendiri maupun makhluk lain. Ini merupakan 10 kebajikan yang Sang Buddha ajarkan, dan ini bisa kita praktekkan untuk siapapun, dimanapun kita bisa mempraktekkan kebaikan-kebaikan itu. Urean dhamma memberikan nasihat-nasihat yang baik bisa juga kita sampaikan sekalipun dia bukan umat Buddha. Seringkali justru mereka mendengarkan urean dhamma itu, oh kok betul ya, kok bener ya, kok enak didengar ya. Karena urean dhamma itu kita berbicara kesunyataan. Urean dhamma itu kita berbicara kebajikan. Urean dhamma itu kita berbicara kebenaran. Urean dhamma bukan berbicara memaki orang lain, bukan. Hal-hal yang baik. Maka begitu didengarkan bisa menguatkan, meyakinkan, menguatkan, menenangkan, menenteramkan. Itulah sifatnya dhamma. Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat dan juga bisa untuk mengawali diskusi dhamma pada kesempatan malam ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Setelah terima kasih Anumodana atas tamu desana dari Bante Cetramano, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan dan berdiri dan menyampaikan nama dan pertanyaannya langsung. Terima kasih. Ya, silakan tadi sudah diberi kesempatan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan, angkat tangan, berdiri dan lari. Silakan ya. Bante tadi mengatakan kalau bangun tidur boleh meditasi. Apakah boleh meditasi di tempat tidur? Padahal di tempat saya tidak ada ruang, tidak ada ruangan untuk meditasi lain. Bagaimana Bante? Terus apakah harus membaca parita dulu? Sudah, ya membaca parita dulu apa langsung meditasi saja boleh? Bagaimana menurut uraian Bante? Ya baik, 2 pertanyaan ya. Apakah boleh meditasi di tempat tidur, dan yang kedua, saat meditasi apakah harus baca parita dulu, begitu ya? Nah, saya akan jawab dari 2 pertanyaan ya, sekaligus ya. Kalau kita punya satu kebiasaan sebelum meditasi mau baca parita dulu juga baik. Mungkin yang kita baca itu Wandana, Tisarana, Pancasila. Pancasila, Pancasila Buddhis, bukan Pancasila negara ya.
Ah. Oh ya, saya kira ya boleh, itu pun juga boleh. Oh ya, ya, boleh, boleh. Kalau misalnya toh mau ditambah parita yang lain juga boleh. Nah, ini suatu kebiasaan. Kenapa kita perlu membaca parita dulu? Supaya kita itu seperti diingatkan akan sifat-sifat luhur dari Guru Agung Buddha. Nah, seperti kita baca Namo Tassa itu kan untuk membuat kita menjadi semangat ya, untuk nanti praktek meditasi. Begitu juga baca Tiksarana, menguatkan sadar, menguatkan keyakinan kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian kita diperkuat dengan merenungkan sifat-sifat luhur dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, setelah itu nanti kita lanjut meditasi. Sekarang apakah boleh di tempat tidur? Nah, asal bantalnya dijauhkan. Nah, jadi bisa juga di tempat tidur karena meditasi itu bisa kita lakukan sebenarnya di mana saja. Ini juga satu pertanyaan yang bagus. Saya akan sampaikan posisi meditasi itu ada 4 posisi. Duduk itu bisa bersila. Kalau kita tidak bisa duduk bersila, duduk di kursi juga boleh. Apalagi kita sudah usia sepuh, kalau duduk bersila itu susah, kakinya susah ditekuk, duduk di kursi. Duduk di kursi, duduk dengan tenang, dengan rileks, ya, duduk yang santai ya. Ya, itu salah satu cara ya, yaitu dengan posisi duduk. Atau kalau kita sudah capek karena mungkin duduknya terlalu lama, kita bisa meditasi berdiri. Nah, berdiri supaya kita ini terjaga, berdirinya kalau bisa dari dinding itu berjarak 10 cm. Maksudnya kalau ngantuk biar jeduknya gitu. Tapi justru dengan begitu kita akan lebih waspada, lebih hati-hati. Oh, depan saya kan ini dinding, saya tidak boleh ngantuk ini. Jadi sebagai peringatan. Nah, berdiri. Kemudian cangkamana, jalan, mundar-mandir. Para biku yang tinggal di tempat-tempat tertentu kutinya kadang tidak besar, kadang hanya kecil, ada hanya 3 kali 3. Tapi di sana bisa untuk latihan meditasi jalan. Ya. Kalau di musim hujan kan mungkin di luaran becek. Ya. Nah, untuk cangkamana di dalam putih meditasi jalan bolak-balik, jalan mundar-mandir, nah, itu bisa. Lantas apa yang kita lakukan pada saat meditasi jalan itu atau cangkamana? Konsentrasi kita tujukan pada ini langkah kaki, naik turun kaki itu. Nah, saat kita meditasi berdiri, konsentrasi pada apa? Pernapasan. Saat kita duduk bisa juga konsentrasi pada pernapasan. Nah, nanti kalau saya misalnya sedang capek sekali atau sedang kondisi sakit tidak sehat, duduk juga susah, jalan juga susah, berdiri apalagi susah, boleh meditasi berbaring, miring, tangannya ini
Nah, untuk nyangga kepala, tangan yang kanan ini, ya. Tangan kanan ini nyangga kepala miring. Nah, ya, ya. Kalau kadang kalau kita sudah sering terbiasa baca parita, nanti dengan sendirinya mungkin sedang mimpi buruk, ya parita itu yang diingat langsung spontan diulang, namo tassa bhagavato arahato sama. Nadilala. Nah, boleh juga sedang mau tidur misalnya. Sedang mau tidur kok tidurnya susah. Nah, parita itu juga bisa untuk menjadi pengantar supaya batin kita bisa tenang, supaya batin kita ini bisa damai. Begitu pikirannya bisa tenang, bisa damai, mau tidur mau les. Lah, ya tidak masalah. Ya. 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 Kalau toh dibaca juga tidak apa-apa. Karena apa? Iya. Ya itu di sana bunyinya terjemahnya. Nah. Ya, di sana bunyinya terjemahnya saya bertekad untuk melatih diri. Jadi kalimatnya itu saya bertekad untuk melatih diri. Namanya latihan kadang-kadang juga bisa juga lupa. Tapi kalau tekad itu sering dilatih, itu nanti lama kelamaan juga akan Nah justru itu sering diulang. Di sana kan kalimatnya tadi saya katakan, saya bertekad untuk melatih diri. Jadi untuk melatih diri begitu. Ya toh? Kalau sila 1, sila 2, sila 4, sila 14. Sila 3, sila 5 ada baca. Oh. Ya dari 5 itu masih 3 dipraktekkan masih bagus, ya toh? Dari ya bagus ini, jujur kan bagus ini. Memang kan kita perlu ya. Lah mau jadi samanera apa ya? Mau jadi samanera apa ya? Enggak kelihatan. Nah, bertekad aja untuk kehidupan di waktu yang akan datang. Semoga kekuatan kebajikan, kekuatan paramita bisa diberi kesehatan, ya, kekuatan terlahir di alam manusia dengan kesempurnaan, begitu. Perlu tekad itu juga dimiliki, begitu. Begitu ya. Pak siapa namanya? Wan Siap. Wan Siap. Li Wan Siap. Oh ya. Ya semoga kebajikannya memberi kekuatan paramita yang melindungi.
Ada yang lain mau tanyakan? Ya, ya bertekad aja dalam kehidupan yang akan datang diberi kesehatan, penglihatan yang baik begitu. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, dibuka pertanyaan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya Bante, kalau misalkan untuk sikap rendah hati, perkenalkan nama saya Willy. Kalau misalkan bisnisnya yang bernilainya investasi ya, investasi kan butuh orang-orang yang mempunyai barang-barang mewah, sedangkan saya sendiri beribawa mewah aja masih agak-agak mikir gimana kalau memaksakan, apakah itu bijaksana Bante untuk misalkan menarik customer biar kelihatan wah ini meyakinkan seperti itu Bante. Bagaimana Bante untuk pendapatnya? Jadi Sang Buddha itu berangkat dari orang yang mempunyai materi kekayaan yang mungkin jauh lebih besar. Tapi Sang Buddha sebelumnya sebagai Pangeran Siddhartha itu meninggalkan kemewahan-kemewahan itu. Menjalani kehidupan sebagai pertapa, hidup sederhana. Justru malah menjadi magnet daya tarik tersendiri dari raja, dari brahmana, dari mana-mana siswanya itu, dari kasta manapun, pada menjadi pengikut Guru Agung Buddha. Nah, apakah beliau untuk menarik orang-orang tersebut, murid-muridnya itu diiming-imingi, ditunjukin barang yang mewah? Enggak. Beliau hanya menggunakan pakaian sederhana. Kepala juga rambutnya tidak sampai dibuat merah. Tidak. Jalannya juga ya, tidak seperti ketika masih sebagai pangeran, jalan kaki. Makan juga sederhana, piringnya hanya pakai bowl, mangkok. Tapi justru banyak orang yang ini pada tertarik dengan gaya hidup yang sederhana, yang rendah hati itu. Ya. Jadi kita tidak perlu minder, ya. Yang walaupun kita itu tidak mempunyai, boleh dibilang kemewahan-kemewahan itu. Yang dicari orang itu apa? Jujur, baik, tidak sombong. Ya. Jadi rendah hati itu perlu sekali, penting sekali. Kalau tadi dibilang untuk menjadi daya tarik itu materi, itu bukan jaminan juga. Justru sekarang yang mereka pada tertarik gaya hidup yang sederhana. Kadang-kadang umat-umat yang dari kota-kota besar itu melihat kehidupan di daerah, di Kopeng, kok enak ya, kok menyenangkan ya. Jadi begitu ya. Jadi kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu minder ya. Dengan kita bermodal kebajikan, dengan rendah hati, itu akan menjadi magnet. Jadi kebajikan itu akan menjadi magnet, menjadi daya tarik tersendiri. Begitu. Begitu ya.
siapa namanya? Terima kasih Bante atas William. jawabannya. William. Selanjutnya ada lagi. Ya. Selamat malam Bante. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya, nama saya Vin. Saya berterima kasih Bante sudah memberikan penjelasan. Saya juga ingin sharing sekaligus bertanya. Seperti yang Bante ucapkan di awal Dhammadesana tadi, Bante kan bilang katanya ada umat lain ketika kita melakukan kebaikan dana itu tetangga sebelah ya Bante bilang kalau tidak melalui dia maka kita tidak akan bisa sampai ke sana, ke genteng atau ke atas gitu ya. Itu sering sekali saya alami Bante. Jadi saya itu kan boleh dibilang suka berbagi kepada sekitar atau kepada orang lain yang tidak satu agama dengan saya. Itu beberapa kali saya berbagi itu saya melalui karyawan saya atau melalui orang-orang saya percaya, dan kadang-kadang juga ketika karyawan saya ketemu dengan orang-orang itu selalu bertanya, bos kamu itu selalu berbagi enggak? Ya berbagi. Terus dia cerita tentang saya itu gini. Nah orang tersebut banyak nggak satu dua itu yang akhirnya bilang, oh berbaginya itu pasti cuma sesama etnisnya dia aja ya. Terus karena saya kan bilang Bante, tidak, bos saya itu berbagi kepada semua. Itu udah sering sekali gitu. Agamanya apa? Kan kayaknya penting banget di Indonesia. Orang tanya agamanya apa gitu, agama, umur, dan nikah belum, orang kan kepo. Nah orang-orang suka tanya begitu. Lalu karyawan saya, kebetulan orang-orang lama semua, mereka bilang, bos saya Buddha dari dulu, iya dari dulu. Dan itu komentar-komentar yang sering mereka dengar. Oh sayang sekali ya, persis seperti yang Bante bilang. Baiknya itu hanya di sini aja, tapi coba kalau dia seagama dengan kami atau beragama ini, waduh udah hebat sekali itu, udah jaminannya ini bla bla bla. Dan kadang-kadang juga ada Bante yang berani sampai bilang ke saya, teman-teman saya, sayang ya kamu kok nggak satu agama dengan saya, kebaikan kamu itu boleh dibilang itu, tapi karena saya sudah yakin bahwa cetana saya itu benar. Cuma kadang-kadang kalau saya lagi nggak stabil Bante, itu saya kan kadang-kadang gemes pengen jawab. Menurut Bante, apakah yang harus saya lakukan ketika ada komentar seperti itu, baik dari teman saya yang langsung bilang kepada saya, atau saya kalau sama karyawan saya terus terang toleransi tinggi Bante. Jadi mereka akhirnya banyak yang senang sekali meniru gaya kami sebagai Buddhis walaupun mereka tetap dengan agamanya masing-masing. Tapi kalau ada yang langsung frontal, mereka berani head to head bilang sama saya, Ci, sayang sekali ya Anda itu baik tapi tidak seagama dengan saya. Kalau saya jaminannya ini, kalau ada satu lagi tidak bisa melalui sini, kalau teman aku seperti itu. Saya sih kayak gitu nggak usah diajarin Bante, saya juga paham. Cuma kadang-kadang menurut Bante jawaban bijaksana apa yang saya berikan ketika mereka itu berusaha try to attract me, berusaha untuk menarik saya sebagai umat mereka. Selama ini saya hanya senyum aja. Saya bilang saya milih agama itu dasarnya cocok. Mungkin kamu suka ponggol, saya suka nasi goreng, saya nyaman di sini, jadi saya nggak pengen pindah gitu. Apakah jawaban yang itu udah tepat atau misalnya Bante ada saran lain begitu Bante? Terima kasih banyak. Ya, kebaikan yang dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh, kemudian itu juga benda-benda, barang-barang juga yang kita berikan dari jeripayah kita sendiri, itu akan beri manfaat. Terlepas kita beri kepada siapa, apakah orang tua, papa, mama, kepada kakek nenek, kepada karyawan, kepada siapapun yang sekalipun dia tidak satu keyakinan. Ini kehebatan agama Buddha. Namanya hukum alam, hukum karma itu seperti halnya api. Api. Terlepas orang itu percaya atau tidak percaya, api itu panas. Kalau namanya menyentuh api ya tetap kebakar. Tetap panas. Misalnya ada anak kecil datang. Dia tidak tahu kalau api itu panas. Dipegang tetap akan kebakar, keselongot. Itu. Apalagi kita yang tahu. Ya kalau kita yang tahu ada seperti itu, oh dia masih seperti itu. Sebatas keyakinannya, sebatas pengetahuannya sampai di situ.
Tapi kalau misalnya ada waktu yang tepat, ya, bisa omong-omong, ya, bisa bincang-bincang, bisa juga diambil ilustrasi seperti itu. Karena dhamma ini kan sifatnya apa? Kebenaran. Namanya kebenaran, orang itu percaya, mau tidak percaya, kebenaran terus akan tetap berlangsung. Begitu. Ya kita dia hanya sebatas baru di situ pengetahuannya, pengertiannya sebatas di situ. Nah, justru kita kasihan dengan orang yang mempunyai pandangan yang keliru, pandangan salah seperti itu. Tidak ada gunanya. Ya. Ya, dijawabnya semoga Anda berbahagia gitu. Mendek nih bahagia. Begitu. Begitu. Ya, baik.